Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jenab. Dan saya Keilohirnisa. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi PAI tentang meningkatkan keimanan dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan juhud. Yuk kita simak penjelasan bersama. Yang pertama ada menjaga kehormatan, yang artinya memelihara harkat, martabat, dan harga diri manusia. Menjaga kehormatan atau memelihara harga diri disebut ifa, yang bermakna menjauhkan diri dari yang haram atau menghindarkan diri dari kejelekan dan kemaksiatan. Setiap muslim tidak hanya diwajibkan menjaga kehormatan diri sendiri, tetapi juga harus menjaga kehormatan orang lain. Setiap menjaga kehormatan terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati wa shadiqina wa shadiqati wa sabirina wa sabirati wal khasiina wal khasiati wal musadiqina wal musadiqati wa shaimina wa shaimati wal hafizinna furuza wal hafizati wa zakirinna allaha kasiran wa zakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran adim. Yang artinya, sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Untuk mereka, Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Ahzab, surah ke-33, ayat 35. Nah, di sini ada contoh menjaga kehormatan seperti berperilaku tenang dan santun, tidak menampakkan ketergesaan seperti berjalan cepat di luar kebiasaan. Juga berbicara dengan pelan dan jelas, menjelaskan sesuatu dengan baik dan bahasa yang benar, serta tidak membingungkan pendengaran. Nah, selanjutnya ada hikmah menjaga kehormatan. Hikmah menjaga kehormatan atau harga diri, yaitu agar kita tidak menjadi orang yang lemah. Sebab jika harga diri seseorang muslim itu lemah, maka akan mudah direndahkan oleh orang lain. Berikutnya yang kedua tentang ikhlas. Ikhlas adalah mengerjakan suatu pekerjaan dengan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap ikhlas seseorang tercermin pada niat yang dilakukannya ketika memulai suatu pekerjaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk beribadah dengan sikap ikhlas. Hal tersebut dijelaskan dalam Quran Surat Al-Bayyinah, surah ke-98, ayat 5, yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yu'qimuna sholata wa yutu zakata wa zalika dinul qayyimah. Yang artinya, mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatannya kepadanya lagi hanif, istiqomah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus atau benar. Tingkatan ikhlas ada 3. Yang pertama, ikhlas awam. Yang kedua, ikhlas khawas. Yang ketiga, ikhlas khawas al-khawas. Ikhlas awam, ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Ikhlas khawas, seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berharap menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah. Nah, yang ketiga, ikhlas khawas al-khawas. Seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesadaran yang mendalam bahwa segala sesuatu yang ada adalah milik Allah. Ciri orang ikhlas, hidup mereka senantiasa optimis, senang, tenang, tidak kecewa, dan tidak berputus asa. Rasa malu mendatangkan banyak hikmah bagi orang yang melaksanakannya, diantaranya menjaga keharmonisan diri, membuahkan kejujuran, kesetiaan, dan kesabaran, membuahkan rasa saling menghormati antara sesama manusia. Udah langsung ya. Berarti yang keempat tentang juhud. Juhud ialah sikap menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Seseorang yang juhud, hatinya tidak terbelenggu dan tidak terikat oleh hal-hal yang bersifat duniawi, serta tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Ada di firman Quran Surat Asy-Syura ayat 20, surah ke-42.
Zuhud yaitu seseorang yang zuhud terhadap dunia meskipun dia menginginkannya dan hatinya condong kepadanya, dia menahan dan memerangi perasaan tersebut. Inilah yang dinamakan mutazahid, orang yang berusaha sujud. Langkah-langkah meraih sikap sujud yaitu menumbuhkan perasaan bahwa kenikmatan dunia dapat meningkatkan hati dari zikir kepada Allah dan dapat mengurangi derajat di sisinya. Kenikmatan dunia juga dapat memperlambat proses hisab karena akan ditanya tentang bagaimana ia mensyukuri nikmat tersebut. Memahami sepenuhnya bahwa dunia adalah perkara yang tidak ada harganya dan akan cepat sirna jika dibanding dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan, keimanan seseorang dapat ditingkatkan dengan memiliki sikap, menjaga kehormatan diri, ikhlas dalam beramal, memiliki rasa malu terhadap perbuatan buruk, dan bersikap juhud terhadap hal-hal duniawi. Dengan menjaga kehormatan, seseorang akan terhindar dari perbuatan tercela. Sikap ikhlas membuat amal dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengharapkan pujian. Rasa malu menjadi pengendali diri agar tidak melakukan dosa. Juhud membuat seseorang tidak berlebihan mencintai dunia dan lebih fokus pada kehidupan akhirat. Dengan menerapkan keempat sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari, seorang muslim dapat memperkuat iman, membentuk akhlak yang baik, dan hidup lebih sesuai dengan ajaran Islam. Cukup sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.